seleksi tingkat sekolah ini. Jadi ini memang benar-benar kalian ketiban berkah, ya ketiban berkah. Tinggal kalian bagaimana mengolah berkah ini, mengolah rezeki ini. Ya, kalian sambut dengan baik atau kalian sia-siakan kesempatan ini. Nah, untuk masalah perkuliahan, Pak, nah tentu saja setelah ini juga harus ada kesepakatan dengan orang tua, ya. Anak-anakku juga makanya kalau bisa ini juga tadi diikuti oleh orang tua, agar orang tua yang tadinya pesimis bahwa kalian bisa kuliah atau tidak akan lebih mendukung kalian dalam berkuliah, karena kesempatan ini nanti juga bisa seperti Mbak Naini ya, seperti Mbak Naini dan Mbak Vina ini, selain SNMPTN beliau berdua juga mengikuti atau dapat bidik misi ya. Bidik misi ini meskipun hanya 1 bulan 700.000, uangnya hanya 700.000, tapi itu akan sangat membantu karena UKT dan lain sebagainya pun sudah gratis. Sudah selama 4 tahun kalian perkuliahan gratis, tinggal bagaimana cari kehidupan kalian. Jangan kemudian malah eman-eman kuliah dan lain sebagainya. Tetap di dalam benak kalian, di hati kalian itu prioritaskan apapun yang terjadi, bisa atau tidak kalian harus bisa kuliah. Itu ya, itu harus kalian tanamkan, anak-anakku tanamkan dalam hati kalian. Bisa atau tidak, entah sekarang atau kelak, bisa atau tidak, saya harus kuliah. Ya, harus kuliah. Tuh. Itu saja. Kemudian untuk menambahkan berkaitan dengan sertifikat, semua bisa dimasukkan. Kalau toh itu bukan sertifikat prestasi, keaktifan kalian dalam mengikuti organisasi semasa SMA pun bisa kalian lampirkan ya, karena kita tidak tahu penilaiannya bagaimana, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Naini, Kak Vina dan Pak Wisnu, itu kita tidak tahu penilaiannya, tapi paling tidak kita bisa melampirkan itu. Misal keaktifan kalian di organisasi intrasekolah, OSIS, ataupun kepramukaan, ataupun PMR, kalau itu bisa kalian lampirkan. Tapi kalau kalian punya yang lebih baik lagi, ya silakan yang dilampirkan yang lebih baik itu. Tuh. Kemudian untuk pilihan jurusan, saya harapkan anak-anakku semua semakin aktif dalam berkomunikasi dengan guru-guru BK yang insya Allah akan dengan terbuka, sangat terbuka, dengan ikhlas hati akan mengarahkan anak-anakku semua dalam keputusan pengambilan jurusan. Dan apapun yang berkaitan dengan SNMPTN, UTBK dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Nur Nasyati, Pak Wisnu selaku pembicara utama, Kak Naini dan Kak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijawab ya, karena waktunya juga nambah. Tadi kita udah ganti link Zoom 3 kali. Oh ya, ini untuk pertanyaannya, mau tanya Bu, kalau semisal kita keterima perguruan tinggi negeri, apa nilai per semester harus naik terus? Kalau misalnya di semester tertentu nilainya turun, ada resikonya tidak, kayak gitu. Mungkin kakak-kakak bisa bantu untuk menjawab ke adik-adik yang tanya ya. Dari Mbak Naini dulu. Gimana nih Mbak, kalau misalnya di satu semester ada nilai yang turun, itu ada konsekuensinya nggak? Baik, terima kasih pertanyaan. Izin menjawab Bu. Kalau misal di PTN itu, kalau misal masuk lewat SBM, lewat mahasiswa reguler bukan dari bidik misi, itu nggak masalah karena itu bersifat mandiri individu. Jadi kalau kalian nilainya bagus ya udah bagus, kalau turun ya nggak ada yang komplain kalau misal kalian bukan bidik misi. Gitu. Jadi kayak itu nilai buat masing-masing individu gitu loh. Jadi kayak berperannya itu buat hasil IPK akhir nanti pas kalian lulus gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa bidik misi, asalkan nggak di bawah 3 itu nggak apa-apa. Misal semester awal 3,7, habis itu 3,63, 68, itu masih nggak apa-apa. Yang penting nggak di bawah dari 3 gitu. Setahu saya seperti itu sih Bu. Mungkin Vina bisa nambahin.
Ya dari Mbak Vina, gimana misalnya kalau ada nilai yang jeblok di salah satu semester gitu? Iya, tadi udah disampaikan Kak. Nah ini, jadi kalau nggak ikut program bidik misi itu nggak apa-apa kalau nilainya mau turun atau naik. Nah, tapi kalau ikut bidik misi, misal semester 1 stabil, terus semester 2 itu turun dikit, tapi kalau masih di atas 3 itu nggak apa-apa. Nah, seumpama turunnya itu sampai di bawah 3 itu nanti ada surat peringatan. Tapi sejauh ini sih kayaknya belum ada sih, kayak teman-teman saya yang ikut bidik misi juga alhamdulillah IPK-nya itu nggak sampai di bawah 3. Jadi belum ada yang pengalaman dikasih surat peringatan gitu. Terus kalau surat peringatannya itu sampai 3 kali. Jadi kalau semisal turun semester ini turun, terus semester depannya lagi turun sampai 3 kali itu kemungkinan kayak bidik misinya itu nanti dicabut. Tapi balik lagi saya juga tidak tahu persis bagaimana apa ketentuannya, soalnya belum ada sih sejauh ini yang ada surat peringatan seperti itu. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya itu mahasiswa reguler atau non bidik misi, misal nilainya turun di salah satu semester itu nggak masalah, cuma nanti mempengaruhi di indeks kumulatifnya ya. Cuma kalau yang beasiswa bidik misi emang konsekuensinya harus bahkan wajib dari satu semester ke semester lain itu kalau nggak bisa naik ya minimal stabil gitu. Konsekuensinya nanti nggak langsung dicabut sih, tapi biasanya ada surat peringatan dulu dari kampus gitu ya kakak ya. Iya. 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 Nah, sepertinya karena sudah 2 pertanyaan dan pemateri pun sudah menyampaikan materinya, maka kita akan mengakhiri untuk kegiatan sosialisasi dan motivasi SNMPTN ini. Sebelum dari Pak Wisnu, mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin itu Pak Kunto mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum ditutup. Iya, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan sebelum ya, boleh. Ya, Boleh Bu Narnasiati. Oke. Sudah, Assalamualaikum. Terdengar suaranya? Terdengar, Bapak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Yang saya hormati, yang pertama Pak Wisnu selaku narasumber utama pada kegiatan sosialisasi SNMPTN pagi ini. Yang kedua Mbak Naini Restika dan Mbak Vina ini yang cantik-cantik mahasiswa Undip ya, lulusan Semanggal tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Ibu-Ibu BP SMA Negeri 1 Wonotunggal yang telah menginisiasi kegiatan ini, di backup oleh kesiswaan Pak Arsyad yang berbahagia juga, segenap siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonotunggal kelas 12 dan mungkin kelas 11, serta Bapak Ibu orang tua yang sempat mengikuti kegiatan ini. Yang pertama sekali, hadirin sekalian, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim kesiswaan dan tim BP yang telah menginisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya mengikuti dari awal, Bapak dan Ibu mengikuti perjalanannya yang disampaikan oleh Pak Wisnu, yang disampaikan oleh Mbak berdua, Mbak Naini dengan Mbak Vina, insya Allah bermanfaat sekali bagi anak-anak kelas 12 dan nanti kelas 11 yang nantinya akan juga mengikuti SMPTN. Kemudian kepada para pemateri, sekali lagi terima kasih. Insya Allah berkah Bapak dan Ibu untuk ilmunya. Kemudian untuk anak-anak kelas 12 dan kelas 11, kelas 12 terutama yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan ini. Yang pertama kepada anak-anak yang sudah dinyatakan eligible, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya.
tadi saya dengar ada 3 yang